Bapak, Ibu, Saudara, malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang um, mungkin sedikit keras buat kita semua ya. Tapi Amin. saya berdoa kita bisa akan menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menang sampai garis akhir, Amin. dimanapun saudara berada. Amin. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya dapat kiriman sebuah video nih Bapak Ibu. Yang ngomong itu modelnya kayak orang-orang Afrika begitu ya. Terus dia menyampaikan pesan bahwa ketika dia berdoa, tiba-tiba dia mendapatkan kunjungan Roh Kudus, dapat lawatan Tuhan. Lalu dia menyampaikan pesan yang cukup keras. Sambil menangis dia tuh berkata begini, dia tuh melihat, dia diperlihatkan oleh Tuhan betapa banyaknya, semakin banyaknya jiwa-jiwa yang terhilang. Dan dia menyebutkan yang lebih memprihatinkan, banyaknya jiwa-jiwa yang hilang ini justru adalah mereka yang dalam bilangan anak-anak Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Lalu dia berkata begini dalam pesannya yang cukup keras. Dia ngomong, Tuhan naruh pesan untuk hamba-hamba Tuhan. Dan saya melihat di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Dia bilang begini, supaya hamba-hamba Tuhan betul-betul menyampaikan bukan hanya pesan yang mengenakan telinga, tapi betul menyampaikan pesan yang benar-benar dari Tuhan. Waktu saya mendengar cuplikan video itu, saya mulai berpikir dan saya mulai merefleksi diri, introspeksi. Apakah yang selama ini saya ajarkan, apakah yang selama ini saya bagikan? Saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan akan dituntut lebih berat, ya, karena kita tahu lebih banyak. Dan saya berdoa malam ini apa yang saya bagikan boleh menjadi satu bahan renungan buat kita semua, supaya kita bisa menang, berkenan di hadapan Tuhan sampai garis akhir. Bukan hanya menang, tapi menang dengan berkenan. Dan ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam perkenanan Tuhanmu. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab di tangan saudara, saya mengajak kita membuka surat Yudas. Pasal 1 saja ya, karena surat Yudas hanya satu pasal. Surat Yudas ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kitab surat Yudas, Bapak Ibu, saya percaya bahwa surat Yudas ini juga merupakan salah satu surat mengenai akhir zaman. Bukan hanya kitab Wahyu, bukan hanya kitab Daniel, tetapi surat Yudas itu juga mengisahkan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Saudara, lepas dari apakah Yesus akan datang semakin dekat, kapan waktunya tidak ada dari kita yang tahu, tapi saya berharap sekali lagi kita bisa menang berkenan sama Tuhan. Nah, menurut surat Yudas ini, saudara, salah satu yang diperingatkan Tuhan kepada jemaat melalui kitab Yudas adalah adanya tiga dosa besar atau tiga pelanggaran besar atau tiga roh yang akan bekerja dengan semakin gila di hari-hari terakhir. Dan saya berharap kita tidak tertipu oleh tiga roh ini.
Nah, menurut ayat 11, ada 3 roh yang akan semakin gencar menyerang anak-anak Tuhan. Nah, kalau saudara membaca ya, surat Yudas ini ditujukan kepada bukan non-Kristen, bukan non-anak Tuhan, tapi justru untuk anak-anak Tuhan. Saudara kalau lihat ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang guru-guru palsu, jadi ini berbicara tentang rasul-rasul Tuhan. Jadi ini lebih mengenai orang-orang yang dalam tanda kutip sudah pada porsi bukan petobat baru, bukan jiwa baru, tapi orang-orang yang sudah menjadi leader, menjadi hamba-hamba Tuhan melayani. Nah, ada 3 hal yang akan menguasai atau menyerang anak-anak Tuhan pada hari-hari terakhir. Dituliskan apa? Yaitu yang pertama, roh Kain. Yang kedua, roh Bileam. Saya menyebutnya the spirit ya, spirit of Kain, spirit Bileam, dan spirit Korah. Nah, malam ini saya akan lebih fokus kepada spirit of Bileam. Spirit Kain itu apa? Saudara tahu ceritanya Kain. Kain adalah seseorang yang kecewa. Pertama kecewa dengan Tuhan karena Tuhan menerima persembahan dari adiknya daripada persembahannya dia. Dari situ dia mulai muncul kecemburuan, iri hati, kepahitan, sampai akhirnya dia membunuh. Jadi kalau saya rangkum sederhana, roh Kain ini berbicara tentang roh kepahitan. Roh Kain berbicara tentang roh kecewa. Saudara, kalau Anda lihat hari-hari sejak COVID mulai melanda, karena mengefek pada ekonomi dan sebagainya, pada berbagai bidang, banyak sekali anak-anak Tuhan yang mulai kecewa. Anak-anak Tuhan yang mulai pahit hati. Anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan Tuhan. Ini yang akan makin banyak terjadi di hari-hari terakhir. Ya, saudara ya. Dan yang kedua, karena saya nanti akan membahas Bileam, jadi saya taruh yang paling terakhir. Roh Korah. Kita tahu kisahnya Korah, saudara ya. Korah itu ceritanya mengenai Korah, Datan, dan Abiram adalah orang-orang yang mereka tuh berontak kepada Musa. Karena Musa melakukan kesalahan mengambil istri dari bangsa kafir. Jadi Korah dan teman-temannya berkata begini, emangnya Tuhan itu cuma ngomong lewat kamu? Emangnya cuma kamu aja yang jadi pemimpin? Saudara, ini yang saya bilang, roh Korah adalah berbicara tentang roh yang tidak bisa tunduk, roh yang tidak ada submission, roh pemberontakan. Kenapa? Karena Korah merasa tahu, karena Korah merasa pinter, karena mungkin Korah lulusan sekolah teologi, bahkan mungkin Korah lulusan Doctor of Theology. Saudara, mereka adalah semua imam-imam Lewi. Saya ingin menghimbau mudah-mudahan dengan saudara dan saya semakin banyak belajar, bukan bikin keblinger ya. Jadi ini saya berdoa roh kedurhakaan, sampai Alkitab menuliskan kedurhakaan seperti Korah karena mereka berontak. Saudara, sebetulnya kenapa sih orang berontak? Orang berontak karena mereka tuh punya idealisme sendiri. Orang berontak karena mereka punya keyakinan yang kekeh akan apa yang mereka percayain. Jadi mereka tidak ada penundukan diri, mereka angkuh, mereka merasa bisa, mereka bisa tahu. Dan saya berdoa roh ini jangan sampai kena di kita. Nah, malam ini yang saya mau bahas adalah roh Bileam. Saudara sudah tahu ceritanya Bileam, bagaimana Bileam tergoda karena tawaran uang, kemudian dia akan merubah nubuatannya untuk berpihak kepada musuh. Tetapi Tuhan itu ajaib, Tuhan bisa mengubah, membalikkan nubuatannya, sehingga apa yang dia mau ucapkan tidak bisa keluar.
Dia tadinya dibayar untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, saudara, kalau saya boleh simpulkan, roh Bileam ini secara sederhana adalah roh yang apa ya? Mungkin buat saya gini, roh yang demi keuntungan sendiri kita itu menurunkan standar kebenaran. Jadi saya mau pakai istilah, makanya disebutkan kesesatan. Saudara, yang disebut sesat itu sebetulnya apa sih? Gini, saudara, kalau kita berpikir kata sesat, nah, hari-hari terakhir ini kan banyak orang heboh nih soal vaksin. Vaksin ini ngambil vaksin nggak ya? Ngambil vaksin nggak ya? Karena banyak yang berpikir bahwa vaksin ini adalah tanda ada tanda 666 microchip. Nah, seperti itu saudara ya. Nah, saudara, kata sesat itu saya percaya begini, pada hari-hari terakhir akan banyak orang disesatkan. Nah, kata sesat itu menurut saya tuh gini Bapak Ibu, sesat itu justru karena kita itu batasnya tipis, kita tuh enggak tahu kalau itu tuh salah. Jadi batasnya itu tipis sekali. Kata orang itu beti, beda tipis, saudara ya. Jadi penyesatan itu, saya bilang begini sama mereka, saya kok percaya ya, soal vaksin COVID ini bukan masalah tanda 666. Karena kalau sudah tanda 666, semua orang pasti nggak mau terima. Jadi saudara dengarkan, iblis itu bukankah sering dikatakan menyamar seperti serigala yang berbulu domba, justru karena tidak kentara, saudara. Nah, kalau sudah terlalu kentara, orang semua takut. Orang sudah pasti tidak mau terima. Nah, pada hari-hari terakhir akan banyak penyesatan. Itu kenapa? Karena orang itu tidak tahu. Jadi mereka menganggap itu benar, padahal itu tidak benar, gitu kan. Jadi mereka pikir itu yang benar, ternyata itu salah. Nah, itu yang ngeri, Bapak Ibu, karena kita menganggap itu benar. Nah, jadi roh Bileam ini yang saya khawatir, yang banyak juga menyerang kita terakhir-terakhir ini, yaitu yang menurut saya adalah double standard. Jadi ada double standard, ada standarnya itu ada kayak double gitu loh. Jadi apa ya? Menurunkan standar. Jadi seperti itu ya. Kebenaran itu kayak dikemas sedemikian rupa. Saya nggak tahu istilahnya apa ya. Apakah memanipulasi kebenaran untuk keuntungan, apapun itu. Nah, ini yang saya mau bahas buat Bapak Ibu, supaya kita jangan sampai saudara ya, kita terkena dalam penyesatan roh Bileam. Mungkin kalau kita roh kepahitan, kita, oh ya aku kepahitan, aku kecewa. Korah, aku pemberontakan. Tapi yang ngeri itu roh Bileam, karena enggak kentara. Kita pikir bahwa kita itu benar, saudara. Ternyata kita itu salah. Nah, saudara, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, pas di Surabaya, saudara. Saya ini ketemu hamba Tuhan yang ternyata dia itu punya simpanan. Bukan simpanan uang, Bapak Ibu. Dia punya simpanan, dia selingkuh terang-terangan, dan istrinya tahu, anak-anaknya sakit hati dan kecewa sama papanya, dia punya wanita lain, dan kemudian dia lulusan sekolah Alkitab, dia berkhotbah, dia pemimpin. Kemudian ketika saya ketemu sama dia, saya ini tanya gini Bapak Ibu, Pak, Bapak ini apa nggak tahu firman? Nah, kalau perzinahan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bapak ini tahu firman kan, wong Bapak sekolah Alkitab. Saudara, kalau saudara dengar dia cerita mengenai membabarkan Alkitab, mempaparkan Alkitab, waduh, Bapak Ibu saya kalah jauh. Benar-benar penataan kalimatnya, cara dia memaparkan Alkitab itu bagus banget. Makanya saya pikir, ini orang smart. Saya sampai bingung kenapa kok dia bisa
melakukan selingkuh gitu dengan nyantai ya Bapak Ibu. Saya tuh tanya sama dia, Bapak ini kan ngerti firman toh. Tapi kenapa Bapak masih melakukan ini? Saudara tahu jawabannya dia gini, ada dua yang dia jawab ke saya. Jawaban pertama adalah begini, Bu, saya ini juga anaknya Tuhan. Ibu percaya kan saya juga anaknya Tuhan? Iya Pak, Bapak jelas anaknya Tuhan. Nah dia jawab gini, wong Tuhan aja Bapak saya ndak bingung kok Ibu yang bingung. Ibu kan bukan apa-apa saya. Waduh, saya langsung mati kutu Bapak Ibu nggak bisa jawab saya. Dia bilang, oh bapak saya aja nggak bingung, ibu bukan bapak saya bingung. Ya ibu nggak usah ngurusin saya, wong bapak saya aja nggak apa-apa, ibu yang apa-apa. Itu jawaban pertama yang dia keluarkan. Jawaban kedua, Bapak Ibu begini. Bu, kalau memang Tuhan itu tidak suka, tidak berkenan dengan apa yang saya lakukan, Tuhan kan bisa keplak saya. Tuhan kan bisa hajar saya. Wong buktinya saya lo nggak dihajar, saya lo malah diberkati. Berarti Tuhan itu enggak apa-apa. Oh, Tuhan enggak apa-apa, oh ibu yang rame. Tuhan itu kalau memang enggak suka dengan apa yang saya lakukan, dia kan berkuasa untuk ngekat saya, dia berkuasa untuk ngeplak saya, dia berkuasa untuk hajar saya. Wong Tuhan buktinya makin memberkati kami. Usaha saya makin naik, membumbung tinggi. Berarti Tuhan itu enggak apa-apa. Tuhan itu mengerti, Bu, kelemahan saya. Kok ibunya yang menuntut? Saudara, saya tuh cuman ngelus dada. Saya tuh cuman bilang begini ya dalam hati. Bapak Ibu, kalau kita itu masih dihajar Tuhan, itu puji Tuhan. Betul enggak? Tapi yang saya khawatirkan kalau sampai pada satu titik, Tuhan itu sampai Alkitab tuh bilang begini, yang kemaut, kemautlah. Yang ke jurang, ke juranglah. Yang ke kematian, pergilah ke kematian. Wah, kalau sudah digituin, serem Bapak Ibu. Saya berharap dan berdoa, janganlah kiranya Tuhan sampai memperlakukan kita seperti itu. Amin. Biarlah kiranya saudara dan saya, jangan sampai Tuhan itu bilang, yang kemaut, kemautlah. Aduh, jangan sampai. Yang saya khawatirkan, apa yang dikatakan oleh Bapak ini, oh Tuhan aja enggak ngajar saya, Tuhan enggak ngapa-ngapain saya, kok ibu yang bingung. Yang saya khawatirkan bahwa dia sudah sampai pada satu titik di mana Tuhan membiarkan. Kenapa Tuhan biarkan? Saya percaya mungkin Tuhan sudah ngomong banyak, tapi dia terlalu mengeraskan hati. Bapak Ibu, saya belajar. Beberapa waktu yang lalu, saya ini mau sharing mengenai yang namanya bagaimana kita itu supaya bisa tetap ada di jalurnya Tuhan. Saudara, pada akhirnya waktu kita nanti berangkat pulang, yuk saya ajak lihat Bapak Ibu, kita buka dalam kitab 1 Korintus, 1 Korintus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau Anda baca, siapakah orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Anda lihat, semua yang disebutkan di sini lebih berbicara tentang kekudusan dan karakter. Anda lihat, orang kikir ternyata tidak masuk surga ya Bapak Ibu. Ini ayat 10 yang bilang bukan saya, saudara. Terus kemudian pemabuk, pemfitnah juga tidak masuk surga, penipu
Bapak Ibu pasti hafal ayat yang berkata begini, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah membangkitkan orang mati demi namamu. Tetapi Tuhan berkata, enyalah kamu karena aku tidak kenal kamu. Berarti siapakah yang dikenal oleh Tuhan? Siapakah yang ditolak oleh Tuhan? Yang ditolak oleh Tuhan adalah di ayat 9-10, saudara. Lebih banyak berbicara tentang kekudusan dan karakter. Jadi intinya, dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, kita harus ingat selalu, bukan pelayanan dan prestasi pelayanan saudara dan saya yang akan menentukan kita masuk surga. Karena kalau prestasi pelayanan, Tuhan tidak akan bilang, nyala kamu kepada orang yang membangkitkan orang mati, kepada orang yang bernubuat. Saudara, jelas di sini prestasi pelayanan tidak menjadi penilaian Tuhan. Hati di dalam melakukan pelayanan, itulah yang dilihat Tuhan. Motivasi di dalam melakukan pelayanan, itulah yang dinilai Tuhan. Berapa jiwa yang Bapak, Ibu, dan saya menangkan, bukan itu ukuran Tuhan. Tetapi hati ketika memenangkan jiwa, hati ketika melakukan semua itu yang dinilai Tuhan. Jadi jelas apa yang dinilai Tuhan adalah lebih ke nilai-nilai yang di dalam. Kalau Tuhan menilai berapa jiwa yang Bapak Ibu menangkan, gereja saya bisa memenangkan 100 orang. Gereja sebelah cuma 5. Wah, kalah sama gereja saya. Saudara, kalau ukuran Tuhan adalah jumlah orang yang kita menangkan, maka Nabi Yeremia tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya, Nabi Yeremia cuma memenangkan 1 orang. Cuman memenangkan 1 orang, yaitu juru tulisnya yang namanya Baruch. Karena itu, saudara, prestasi pelayanan bukan itu yang dinilai Tuhan. Tetapi yang dinilai Tuhan adalah kualitas waktu kita melakukan semuanya itu. Karakter ketika kita melakukan semuanya itu. Karena itu penting sekali Bapak Ibu. Saudara, belum tentu karena saya berkhotbah lebih banyak dari saudara bahwa saya lebih berkenan. Belum tentu Bapak Ibu. Karena saya lebih sering menyampaikan firman terus saya lebih berkenan. Itu belum tentu, sangat tidak menjadi ukuran. Dan belum tentu karena Bapak Ibu, saya melihat di sini ada yang berasal dari daerah-daerah kecil. Saudara, belum tentu bahwa ketika saudara melayani dalam kesederhanaan dengan jemaat yang tidak banyak, belum tentu saudara itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan dengan gereja yang mega church. Belum tentu. Kenapa? Karena ukuran Tuhan bukan pada prestasi pelayanan kita. Sekali lagi saudara lihat dari 1 Korintus 6, yang dilihat Tuhan bobot di dalamnya. Yang dilihat Tuhan karakternya. Yang dilihat Tuhan hati kita. Yang dilihat Tuhan yang tidak dilihat orang. Saudara, ini yang harus saudara dan saya ingat. Saya masih ingat pada akhir tahun 2010. Akhir tahun 2010, saudara ya. Itu 2010 saya itu lagi puncak-puncaknya, kalau bahasanya orang itu gini, lagi naik-naik daunnya. Waduh, saya enggak tahu sebutan dari mana naik daun. Jadi intinya pelayanan saya lagi banyak, Bapak Ibu, undangan di mana-mana. Dalam 1 bulan saya bisa menerima undangan enggak banyak, masih ada yang lebih banyak dari saya, yaitu 80 undangan khotbah dalam 1 bulan, Bapak Ibu. Terus kemudian tahun 2010 saya juga membuat sebuah event sangat besar yang diberi nama Surabaya Berdoa. Itu kami buat selama 3 tahun berturut-turut. Wah, yang hadir 8.000 orang. Memulai dengan 0, tanpa dana, tapi berjalan dengan Tuhan. Wah, keren. Acaranya keren. Di akhir tahun 2010, ketika pergantian tahun, saya biasa mencari Tuhan, Bapak Ibu. Saya tuh tanya sama Tuhan. Tuhan, saya tuh mau tanya nih, evaluasi, gimana menilai penilaian Tuhan mengenai pelayanan saya nih, hasil kerja saya selama setahun ini, tahun 2010. Jujur Bapak Ibu,
Saya bisa menipu orang lain, tapi Tuhan itu tahu apa yang ada di hati saya. Dalam hati saya bangga. Hidung saya tuh mekrok, Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan itu pasti ngomong gini, nak, kamu begitu berjeli lelah buat aku. Wah, saya pelayanan banyak 2010 tuh Bapak Ibu, enggak ada waktu istirahat. Semua melayani Tuhan. Gila, 80 khotbah, masih bikin Surabaya berdoa, masih bikin sekolah gratis untuk anak-anak. Wah, bangga. Saya dalam hati berkata, pasti penilaian Tuhan bagus. Kemudian saya mendapatkan sebuah penglihatan, Bapak Ibu. Penglihatan saya, nah saya sebetulnya dikasih Tuhan karunia penglihatan. Saya melihat sebuah penglihatan, saya melihat dalam penglihatan itu, saya separuh badan sedang mencangkul. Wah, keringat gede-gede. Waduh, sampai nerodos. Dalam hati, wah ini figur pekerja keras. Saya yakin ini pasti Tuhan bilang, waduh hambaku yang setia, hambaku yang baik. Wah, yakin saya. Tuhan itu tahu, belum sampai ngomong tuh Tuhan tahu. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, jangan GR dulu. Wah, Tuhanku ya ngerti kata GR. Jangan GR dulu, nak. Gambarnya belum tak zoom. Wah, gambarnya belum di zoom. Habis itu penglihatan tuh lucu Bapak Ibu, jadi kayak orang lihat video. Penglihatan itu wajah saya itu di zoom. Jadi tampak mengecil. Ternyata saya itu sedang mencangkul di sebidang tanah. Tanahnya berapa hektar? Beribu-ribu hektar. Gede banget. Saudara tahu berapa tanah yang saya gali? Ukurannya 1 kali 1 meter. Jadi tanah yang saya gali 1 kali 1 meter di tengah ribuan hektar. Saudara kalau melihat orang sedang menggali tanah 1 kali 1 meter di tengah ribuan hektar, menurut saudara prestasi hebat nggak? Dikit kan? Terus saya tuh bilang gini, loh Tuhan, lah kok cilik tenan tanah yang tak gali 1 kali 1 meter kanggo kuburanku ora cukup. Kok cuilik tenan, aku ini kerja keras kayak gitu, kok nilainya kecil? Tuhan itu menjawab. Saya kaget Bapak Ibu. Tuhan itu bilang gini, apa yang membuatmu yakin bahwa hasil prestasimu itu mengagumkan? Saya jawab, aku loh khotbah 80 kali sebulan. Terus Tuhan jawab gini, yang suruh 80 kali itu siapa? Kamu kejar setoran, tah? Saya kaget Bapak Ibu. Wah, dilokno kejar setoran aku Bapak Ibu. Kamu loh, aslinya kejar setoran. Sekarang kamu tak tanya, kamu waktu khotbah, kamu dapat amplop. Sing nerima amplop siapa? Ya saya jawab, ya saya Tuhan. Kan Tuhan enggak kelihatan, enggak mungkin Tuhan pakai amplop. Kan lagian di surga kan lebih kaya dari saya. Lah makanya yang nerima amplop kan kowe toh. Iya Tuhan, aku yang nerima. Diem saya. Terus habis itu Tuhan ngomong, sekarang tak tanya, habis khotbah, terus disalami. Wah, khotbahnya luar biasa. Yang nerima pujian siapa? Ya, aku Tuhan. Terus kalau setelah khotbah dikasih nasi kotaan, yang nerima nasi kotaan siapa? Ya aku meneng Tuhan. Berarti semua untukmu dan untukmu dan untukmu. Mana yang untukku? Saya mulai diam Bapak Ibu. Waktu nerima pujian pun jujur, itu untuk saya kan. Kita bilang saya kembalikan kemuliaan ke Tuhan. Enggak Bapak Ibu, saya jujur. Namanya hidung tetap ada mekroi. Betul enggak? Kepala ada gede nih. Saya diem. Saya bilang, Tuhan, nangis saya Bapak Ibu akhir tahun 2010. Akhir tahun 2011, saya berubah. Jadwal khotbah 80 saya penggal. Jadi sedikit. Saya tolakin, saudara. Saya nggak mau dibilang Tuhan ngejar setoran. Sehingga saya nggak punya waktu untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Saya nggak bisa munafik Bapak Ibu. Saya senang dikasih amplop. Saya jujur. Makin banyak amplop, makin banyak duitnya. Puji Tuhan. Tetapi ternyata, waktu saya ngomong sama suami tentang teguran Tuhan, suami saya bilang gini, apa artinya non? Kita dapat duit banyak dari berkat-berkat pelayanan, tapi kita enggak masuk perkenanan Tuhan. Akhirnya saya motong khotbah saya menjadi sekitar
30-an Bapak Ibu. Jadi 80 30 kroso ya Bapak Ibu, kerasa banget. Terus kemudian tahun 2011 akhir saya berdoa lagi. Setiap tahun itu ritual saya. Tuhan, gimana tahun 2011 ini? Saudara, tahun 2011 itu saya mengalami banyak proses Bapak Ibu. Saya mengalami fitnah. Saya mengalami dicap orang. Saya mengalami banyak masalah. Di akhir tahun 2011 ketika saya berdoa, saya yakin bahwa penilaian Tuhan mengenai saya pasti jelek. Lalu saya dikasih Tuhan penglihatan. Dalam penglihatan saya melihat saya sedang menulis di papan Bapak Ibu. Papan, jadi satu ruangan ini penuh dengan papan tulis. Saya tulis, semua ruangan ini penuh papan tulis, saya ngitung, lebih tepatnya saya ngitung. Sampai enggak cukup papan ini ngitungnya di tembok. Saya bilang, Tuhan, ini ngitung apa toh? Kok nggak habis-habis? Sampai semua papan tulis saya nggak cukup buat ngitung. Berarti hitungannya banyak banget. Tuhan bilang, inilah hasil kerjamu setahun. Hah? Kok banyak lah Tuhan? Banyak. Ini hasil kerjamu setahun. Loh, Tuhan, aku kerja apa? Wong khotbahku lo berkurang banyak. Terus aku tahun ini banyak nangis kerja nih. Banyak sakit aku ini. Terus Tuhan itu bilang begini, ditunjukin satu-satu Bapak Ibu. Yang ini hitunganmu ketika kamu difitnah, tapi kamu mengalah. Yang ini nak, ketika kamu sabar, kamu cuma diem saja. Kamu tidak melabrak, kamu tidak melakukan pembelaan. Yang ini nak, ketika kamu dijak, kamu mengikhlaskan uang yang hilang, yang diambil orang. Ini loh nak, ketika kamu diperlakukan tidak adil, dan kamu tetap untuk ngalah. Memang kamu banyak air mata, tapi ini semua hasil kerja kerasmu. Bapak Ibu, dari situ saya mengerti 1 Korintus 6 tadi, bahwa yang dinilai Tuhan adalah hal-hal yang jauh lebih di dalam. Jadi ketika saudara disakiti, tapi saudara mengalah. Ketika saudara difitnah, saudara diam. Saudara sedang menimbun kekayaan di surga. Ketika saudara diperlakukan tidak adil, saudara sedang melakukan investasi besar-besaran di surga. Dari situ saya tahu bahwa prestasi pelayanan tidak merupakan menjadi ukuran yang penting buat Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan di dalam itu yang penting. Nah, Bapak Ibu, masalahnya saya tuh mau sharing gini. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, mengalami satu kesalahan. Saya ini mendapatkan sebuah ayat mengenai sebuah keputusan. Dan ketika saya mendapatkan ayat ini, saya itu menerjemahkan ayat ini secara salah. Singkatnya, karena salah menerjemahkan, saya mengambil keputusan juga salah. Nah, saya belajar dari pengalaman ketika saya mengambil keputusan salah. Saudara, saya belajar pentingnya yang pertama Bapak Ibu, bagaimana supaya kita itu tetap dijagain di dalam jalurnya Tuhan. Namanya orang ya Bapak Ibu, kata orang kita masih bisa takabur. Kata orang kita masih bisa khilaf. Kata orang kita masih bisa lupa diri. Namanya orang kadang kita tidak kerasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah terlalu. Tapi kita tidak kerasa itu keterlaluan. Kita tidak merasa bahwa itu sombong. Namanya orang sombong itu tidak kerasa Bapak Ibu ya. Kalau sombong itu kerasa namanya rendah hati Bapak Ibu. Orang sombong tuh di mana-mana gak kerasa kok Bapak Ibu. Coba cari orang sombong. Tanya ono kamu ini sombong. Sombong di mana? Lah pasti gitu tuh saudara. Gak kerasa memang sombongku gak kerasa. Lek dek kerasa tuh rendah hati Bapak Ibu ya. Nah saudara, apa yang bisa menjagai kita? Coba Bapak Ibu, ada 2 hal yang saya pengen sharing buat teman-teman semua, terutama hamba-hamba Tuhan. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Ini mau ndak mau ada kaitan juga dengan roh Korah tadi. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, saya pengalaman dari ketika menerjemahkan pesan Tuhan secara salah. Saya belajar dari pengalaman ini bahwa kita ini dalam kehidupan kita perlu tetap punya seseorang yang menjagai kita. Dalam hal ini saya menyebutnya kita itu tetap perlu yang namanya mentor, Bapak Ibu.
Sorry saya mungkin punya pandangan seperti ini Bapak Ibu, tapi menurut saya tidak peduli saudara dan saya sudah sampai gelar doktor atau PhD dari teologi, tidak peduli berapa usia pengiringan kita dengan Tuhan, tidak peduli berapa tahun pengalaman kita sama Tuhan, tidak peduli berapa umur saudara dan saya, kita itu tetap perlu yang namanya mentor. Saudara, kita ini masa sering kalah ya sama orang-orang dunia. Saya kasih contoh. Anda tahu ada seorang pemain pemain golf kaliber dunia namanya Tiger Woods. Nah, orang tahu sampai hari ini belum ada yang mengalahkan Tiger Woods. Jadi dia number one top pemain golf dunia. Jadi istilahnya juara satu pemain golf seluruh dunia. Tetapi yang aneh, Tiger Woods ini punya mentor, punya trainer, punya pelatih. Ketika dia diwawancara, dia ditanyain, Bapak Ibu, dia ditanyain sama wartawan, Pak, kok orang sekelas Bapak ini, istilahnya gini, kok orang sekelas Anda ini masih punya trainer gitu loh. Saya yakin trainer Bapak ini pasti kalah sama Anda. Kalau dilihat dari kemampuan, pasti trainer Anda ini kalah sama Anda. Anda ini topnya seluruh dunia untuk pemain golf. Buat apa Anda itu masih punya trainer, Anda itu sudah di atas segalanya untuk pemain golf. Tiger Woods itu memberikan jawaban yang bagus banget. Dia tuh bilang begini, mungkin skill saya itu hebat, tetapi sehebat-hebatnya skill saya tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan. Tetapi saya sering kali tidak akan bisa melihat kesalahan saya sendiri. Saya tetap memerlukan trainer untuk melihat kesalahan saya. Karena saya masih bisa rentan untuk melakukan kesalahan yang tidak saya sadari. Bapak Ibu, waktu saya membaca dia punya komen, saya tuh jadi mikir, kenapa kita itu hamba-hamba Tuhan, kita tuh seringkali merasa kita tuh sudah paling top, gitu loh. Sehingga kita tuh kayak nggak perlu dikasih tahu orang-orang lain, karena kita tuh merasa sudah, aku ini loh, sudah lulusan luar negeri, master, PhD, saudara, sangat bahaya sekali. Bagaimana kita bisa supaya tetap dijagai di jalan Tuhan, jangan sampai kejadian kayak pendeta yang saya ceritakan itu sampai kita tuh nggak bisa dikasih tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau merendahkan diri untuk tetap ada di bawah submission dengan seorang atau lebih dari satu orang mentor. Karena itu saya mengencourage Bapak Ibu. Saya kasih contoh misalnya saya. Salah satu yang jelas menjadi mentor saya adalah suami saya. Walaupun di dalam dunia pelayanan, saya lebih banyak untuk pelayanan secara langsung dan bukan suami saya, tetapi saya tetap menghormati dan menundukkan diri. Suami adalah sebagai mentor atau pemimpin yang akan berjaga-jaga atas jiwa saya. Alkitab bilang atas jiwa. Saudara, kita tahu soal jiwa ya. Jiwa adalah berbicara tentang emosi. Jiwa berbicara tentang kemauan, free will, kehendak bebas. Jiwa berbicara tentang pikiran kita. Siapa yang bisa menjamin bahwa sekelas PhD atau dokter teologi sekalipun tidak pernah yang namanya kebablasan dalam emosi? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan selalu 100% lulus di dalam area free will? Siapa yang bisa menjamin bahwa keputusan-keputusan kita pasti akan selalu bijaksana? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan emosional? Tidak ada Bapak Ibu. Kita manusia selama masih ada di dalam daging, kita bisa bikin kesalahan. Karena itu saya tuh pengen mengingatkan Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini saudara, ada banyak sekali double standard. Ada banyak sekali standar-standar yang mulai diturunkan. Tadi bilang begini, misalnya nih Bapak Ibu, misalnya cerai itu enggak boleh. Cerai itu enggak boleh. Tapi berhubung dengan kemajuan zaman, di mana orang sudah tidak bisa mempertahankan kekudusan pernikahan atau keutuhan, harus begini, akhirnya mulai diturunkan standarnya. Oke, cerai itu boleh. Nanti lama-lama, oh ini boleh. Lama-lama, kita tuh serem loh Bapak Ibu, kalau kita tuh lama-lama menurunkan standar. Misalnya gini,
batasnya tipis, yaitu yang saya bilang, beti itu loh Bapak Ibu. Beda tipis itu yang paling bahaya, karena itu rentan penyesatan. Nah, saudara misalnya, kenapa Yesus itu marah di sinagog? Orang-orang itu berdagang di bait Allah. Mereka berdagang apa? Mereka berdagang domba. Kenapa? Karena orang-orang kan butuh untuk persembahan. Loh, kalau kita mikir cenglinya, ya mestinya enggak apa-apa ya. Wong mereka kan bukan berdagang, misalnya berdagang yang enggak ada hubungan. Kalau berdagang dengan alat-alat sembahyang kan logikanya kadang kita mikir, ya enggak apa-apa gitu. Tapi Tuhan yang ngamuk loh bukti ini. Kenapa? Karena mereka akhirnya motivasinya benar-benar mereka tuh enggak ke rumah Tuhan. Mereka benar-benar motivasinya untuk dagang. Nah, itu kan beda tipis Bapak Ibu. Sama contohnya kayak saya. Saya nerima pelayanan 80 khotbah. Pertanyaannya saya itu gini, saya itu ditanya orang beberapa waktu yang lalu, menurut Ibu Ruth, pendeta boleh kerja enggak? Nah, pendeta boleh kerja enggak? Atau pendeta tuh harus full time? Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang punya pandangan beda. Tapi kalau saya, ya saya akan jawab, ya bolehlah. Kenapa enggak boleh kerja? Justru saya tuh kepingin jadi hamba Tuhan, kalau bisa itu kita self-support. Kalau bisa kita itu mandiri. Sehingga apa? Ketika kita melayani, hati kita tuh murni. Bukan motivasi untuk mencari amplop. Itu buat saya. Makanya saya tetap setuju pendeta kerja. Oke, gitu loh kan. Nah, makanya saya ini rada saklek ya Bapak Ibu. Pendeta, ada jenis pekerjaan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang melakukan pekerjaan ini prinsip, ini pandangan saya. Ada beberapa jenis pekerjaan yang menurut saya kurang etis kalau dilakukan oleh seorang pendeta. Kenapa? Karena pendeta tuh dilihat jemaat sebagai figur yang mengarahkan mereka gitu loh. Nah, salah satu jenis pekerjaan yang menurut saya kurang etis dilakukan oleh pendeta adalah asuransi. Kedua, MLM. Nah, itu contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Kedua, MLM. Kenapa? Gini loh Bapak Ibu, karena di dalam dunia asuransi kan kita tuh dituntut untuk cari prospek. Nah, akhirnya prospek yang paling gampang ya jemaat kan Bapak Ibu. Nah, jemaat lah di prospek. Ya mungkin mereka tuh akhirnya masuk, tapi karena sungkan sama kita. Karena kita tuh dianggap figur sing bimbing mereka. Tapi jujur mereka seringkali merasa kayak dalam tanda kutip kayak merasa dibujuin gitu loh. Apalagi kita alasan, ayo kumpul-kumpul, saya ada mau menyampaikan sesuatu. Ternyata ketika kumpul, demo atau presentasi Bapak Ibu. Demo atau presentasi alat-alat kesehatan atau alat-alat apa kayak alat masak karena kita ikut MLM alat masak. Nah, Bapak Ibu pernah mikirkan enggak perasaan dari jemaat mencek norek aku dijebak rek tak pikir gembalaku iki kabeh cerita firman dadakno dodolan. Aku sungkan nek gak tuku. Akhirnya beli karena terpaksa. Dan ini akhirnya menimbulkan kita tuh jadi batu sandungan. Itu kan beda tipis loh, Saudara. Nah, itu loh yang saya maksud. Makanya kalau Saudara susah kalau kita tuh pendeta, apalagi gembala, terus kita tuh jadi agen asuransi. Loh, jadi agen asuransi itu enggak salah, Bapak Ibu, enggak salah. Tapi yang bahaya karena kita tuh pendeta. Kenapa? Karena pendeta enggak bisa nahan godaan untuk memprospek jemaat. Itu sing bahaya, Saudara. Gitu loh. Karena apa? Kita dituntut terus untuk bikin daftar nama kan, untuk cari prospek. Lah akhirnya ketika di luar gereja habis daftar namanya siapa sih kita cari jemaat Saudara. Lah itu kan bahaya gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini loh yang saya bilang kita itu ya pendeta menurut saya butuh harus kerja. Kalau pendeta bisa punya pekerjaan lumbung lain buat saya bagus seperti kayak Paulus juga dia pembuat tenda. Malah motivasi kita enak Bapak Ibu. Jadi enggak motivasi amplop Saudara. Amin Saudara. Enggak motivasi amplop gitu loh. Jadi, oh aku terima pelayanan ini karena amplopnya gede lumayan. 80 kali no amplopnya 80. Wah, hocuan. Cuan. Ya toh? Enggak, Bu. Jadi makanya bahaya banget yang namanya double standar. Kita perlu adanya mentor yang mengingatkan kita. Kalau enggak ada yang mentor, siapa yang mengingatkan? Mentor bisa lebih dari satu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Saya punya doa pribadi yang Bapak Ibu boleh tiru.
Boleh tiru, boleh enggak tiru, tapi doa saya ini serem Bapak Ibu. Saya itu dulu ya, waktu masih umur 19 baru bertobat, saya tuh ngelihat ada orang-orang yang kok bisa ya mereka itu salah tapi nggak kerasa salah gitu loh. Mereka ya sih tetap khotbah, ngambil suaminya orang, ngambil istrinya orang, tapi ya sih tetap khotbah. Tenang-tenang itu nggak merasa salah. Nah, saya tuh bingung kok bisa kayak gitu ya. Akhirnya saya tuh dulu punya satu doa gini Bapak Ibu, dan ternyata doa saya tuh manjur Bapak Ibu. Saya tuh memperhatikan kalau doa yang kayak gini-gini tuh cepet dijawab. Bapak Ibu tahu doa yang cepat dijawab. Minta gini, Tuhan beri saya kesabaran. Cepat dijawab. Bapak Ibu langsung dikirimi orang yang bencekno. Cepat sekali. Jadi doa yang kayak gitu-gitu tuh cepat. Tapi coba Bapak Ibu doa minta duit gitu rada lama Bapak Ibu ya. Minta duit rada akeh gitu tambah lama Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Tuhan beri aku kesabaran. Cepat jawabannya. Nggak lama, nggak pakai lama dikirimkan orang yang menyakitkan hati, yang bikin marah gitu kan. Nah, doa saya gini Bapak Ibu. Tuhan, saya ini kan takut kalau sampai saya itu salah, terus enggak kerasa. Jadi saya itu minta tolong Tuhan. Minta tolong. Ini aku permintaan Tuhan. Dan aku setengah maksa ini Tuhan. Minta tolongnya gini. Tuhan, kalau Ruth itu salah, Ruth itu teguran. Lewat firman, lewat hamba Tuhan lain yang berbicara. Kalau Ruth ditegur dengan cara itu, enggak bertobat Tuhan, bahasa Inggrisnya itu keplaken. Keplaken ya Tuhan. Kalau dikeplak masih belum sadar Tuhan, bahasa Perancisnya itu jambaan Tuhan. Kira-kira jambaan Tuhan. Kan rodok keras jambak gini kan. Tuhan, kalau dijambak masih belum sadar juga. Jejekan Tuhan. Nah, ngerti jejak enggak Bapak Ibu ya? Jejak itu tendangan Tuhan. Lek ditendang belum sadar Tuhan. Seretan aku Tuhan, seretan. Ini bahasa saya sama Tuhan. Lek diseret enggak sadar. Gabungkan empat-empatnya Tuhan. Nah lo, gabungkan empat-empatnya. Dikeplak, dijambak, dijejak, diseret. Jadi ditampar, ditarik rambutnya, ditendang, diseret. Gabungan semuanya. Sampai aku tumbalik. Tetapi kalau Tuhan, Engkau sudah menggabungkan empat-empatnya. Dan aku masih tidak bertobat. Aku masih tidak menyadari jalanku yang salah. Tuhan, Ruth minta tolong jangan biarkan Ruth hidup dalam kesalahan, bawaan aku pulang cepetan. Bapak Ibu keras ya doa saya. Bawaan saya pulang cepetan. Karena percuma Engkau kalau membiarkan saya hidup, tapi saya hidup di dalam pelanggaran. Dan pada akhirnya saya akan jauh mengecewakan Tuhan. Dan Engkau akan menolak saya. Bapak Ibu percayalah, doa saya manjur. Manjurnya kenapa? Saya tuh ya, contoh dan simple, ditawari orang, ditawari teman saya, ikut money game. Money game. C, ikut main, nggak usah besar-besar. Ini loh aku hasilnya sudah 1 M, sudah setahun ini. Saudara, saya tahu betul hati kecil saya itu berkata begini, Tuhan tuh tidak suka sama money game. Kenapa? Karena motivasi money game itu sebetulnya kan sederhana, saudara. Kepingin kaya cepat kan, kepingin dapat duit cepat. Terus, tapi saya tuh kepingin, saya namanya manusia kepingin lah untuk duit cepat ya. Terus saya bilang gini, ya wes aku tak nyoba. Pas saya doa, Tuhan itu bicara dengan keras. Kamu tahu aku tidak suka kamu ikut money game. Kenapa kamu masih lanjutkan? Saya jawab gini, ya aku kepingin dapat duit cepat Tuhan. Terus Tuhan bilang begini, kamu tidak percaya tah dengan pemeliharaanku? Oh percaya Tuhan, tapi Tuhan lama. Tuhan lek ngasih lama, kadang-kadang sampai mepet. Lalu aku bisa dapat jalan cepat kan aku seneng. Mokong ya Bapak Ibu ya. Saya bilang gitu teman-teman. Tuhan lama lek ngirim no duit. Nah ini kan cepet. Tuhan bilang, kamu udah punya perjanjian sama aku? Cobaan wis. Ya wis tak coba Tuhan wong wis masuk kok. Masuk duitnya. Kata teman saya,
Dia sudah jalan setahun dan menghasilkan 1 M lebih. Jarak dari nanamkan uang pertama ke hasil pertama itu cuma 1 bulan. 1 bulan kemudian saya tanya, ya apa? Kok aku cek di rekening kok belum ada transferan ya? Iya Cek, kelihatannya mesin ini problem. Mungkin tunggu sistemnya lagi error. Tak tunggu seminggu kemudian. Ya apa kok seminggu wis lewat belum? Kayaknya belum waras nih error. Sampai akhirnya 3 minggu. Kok belum keluar? Saudara tahu, teman saya bilang gini, money game tutup sih. Orangnya minggat. Aku sampai, loh, mas duitku. Aku bilang gini, mbok ya Tuhan gini loh, mau mbok tutup ya duitku di kayak cuan disik-sik gini loh. Bapak Ibu, saya tuh sampai geleng-geleng kepala. Orang lain tuh masih bisa dikasih kesempatan untuk cuan, saya tuh sedikit pun enggak. Itu yang Tuhan lakukan buat saya. Karena jujur, Tuhan itu cukup militan dan keras sama saya. Saya kepahitan dikit sama orang, Bapak Ibu. Saya kepahitan sama seseorang yang jauh lebih muda dari saya. Dan ketika saya pergi ke Israel, ternyata orang ini ikut dalam rombongan saya. Saya dalam hati jengkel. Orang ini kan tahu aku gak seneng dia kok melok aja di sini. Apa sengaja nyari gara-gara? Saya enggak mau nyapa Bapak Ibu. Dia nyopo, halo. Saya melengos. Kepahitan no. Terus habis itu berangkat Bapak Ibu. Biasanya berangkat bolak-balik gak ada problem, tiba-tiba saya dipanggil imigrasi, visa saya bermasalah. Dipermasalahkan. Ibu enggak bisa berangkat ini. Loh ya apa saya mbak rombongan? Akhirnya diperjuangkan sama tour leader, akhirnya ya udah saya kasih kesempatan ini terakhir ya. Nanti lain kali jangan seperti ini kasusnya. Iya Pak. Akhirnya berangkatlah kami dari Surabaya sampai ke Jakarta. Di Jakarta dipermasalahkan lagi Bapak Ibu. Ya kayak gitu lagi. Sampai akhirnya waktu di Jakarta saya sadar. Suami saya ngomong gini, Non, kayak ini doamu lagi jalan. Kenapa kok? Kamu lah kepahitan ambil DE. Kamu ndak beres no sebelum berangkat. Ini kayak Tuhan lagi ngeplak kamu. Non, cepetan diberes no. Sopon DE. Saya bilang gini, enak ya aku yang DE. Dia lebih muda dari aku. Harusnya dia tahu diri. Masa yang lebih tua yang nyopo dusuan. Gak mau, saya masih keras. Bapak Ibu, setelah ditolong tour leader, berangkatlah dari Jakarta sampai ke mana Abu Dhabi. Sampai di Abu Dhabi kita selesai, koper dikeluarkan. Semua peserta saya kopernya keluar, saya tok kopernya gak ono. Kopernya enggak ada, Bapak Ibu. Suami saya ngomong, Non, ini sudah jelas. Kamu sih doa, minta dikeplak. Sekarang kamu ndak mau pemberesan. Ini kopermu hilang. Non, ojo keras. Nanti lek kamu keras, apa meneng sing hilang. Bapak Ibu, sing lain koper ndak hilang, koperku tok yang hilang. Bapak Ibu itu pas koper isine bajuku ya Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu bayangno, Ibu Bapak kalau ada yang pernah ziarah, terus kita ini disuruh beli baju di Mesir, baju di Yordan. Aduh Bapak Ibu, baju koyo apa yang kita beli, satu sudah mahal. Nah, mosok aku beli itu mohon maaf sampai pakaian dalam itu di situ semua. Nah, terus ya apa tuku pakaian dalam Bapak Ibu? Mosok tuku pakaian tari rumbe-rumbe ala orang Mesir koyo ngono. Lah gila nih tenanan toh Bapak Ibu. Sampai aduh mateng aku Tuhan. Iki klambi sak underwear, sak pakaian dalam kanggo 10 dino. Iki tuku celana dalam di endi, tuku pakaian dalam di mana. Tak bayangno. Terus pas ke toko-toko, ya Tuhan, saya tanya, jual underwear. Bapak Ibu, sing dijual mohon maaf, pakaian tari sing digenari-nari perut iku lho. Masa ampun, apa gak kudu semaput Bapak Ibu? Nah, tanya underwear sih ditawakno pakaian tari. Nggak ada, cuman ini. Lo kamu nggak punya pakai dalam nggak ono mateng aku. Sampai, aduh, suami saya ngomong, Non, wis ta, kamu jok keras ta. Nanti kamu tambah keras, nggak tahu loh ini akan terjadi apa. Terus siapa kok? Wis kamu minta oma ambek dek. Akhirnya aku kuweden Bapak Ibu. Setelah dari Yordan nyari underwear ndak nemu Bapak Ibu. Gak roh Indomaret. Endi ndolek Indomaret. Indomaret apa jual underwear. Ya nggak ngerti kayak gitu. Akhirnya aku datang sama anak-anak muda ini Bapak Ibu. Saya bilang gini. Saya minta maaf ya.
Saya sudah jengkel dan kecewa sama kamu, saya minta maaf. Saya bilang gitu. Bapak Ibu tahu jawabannya dia? Jawabannya gini, makanya jangan diulang ya. Apa gak bahasanya orang Inggris apa gak kudu gitu loh. Iki orang untung loh ya, aku iki merendahkan diri jawabannya. Makanya lain kali jangan diulang. Ya Tuhan, dia itu 15 tahun lebih muda dari saya loh Bapak Ibu. Bayangkan oh Tuhan. Nah, itulah ujian Bapak Ibu. Apakah kita betul-betul hati kita tuh mau merendahkan diri atau enggak? Tapi jujur Bapak Ibu, doa itu manjur banget. Setelah saya minta maaf dan dia jawab gitu, saya bilang, lain kali jangan diulang ya. Iya, saya jawab iya, walaupun sakit iya, gitu kan. Enggak apa-apa Bapak Ibu, Tuhan melihat hati. 5 menit kemudian tour leader saya datang lari-lari. Bu Ruth, kopermu ketemu. Pak, ketemu di mana? Kopermu Bu Ruth, jalan-jalan ke Dubai. Kok bisa jalan-jalan ke Dubai ya Bu Ruth? Wong kita lo ndak mampir Dubai. Wes kopermu ini memang kepengen jalan-jalan Bu Ruth. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Buat orang lain nggak pernah ngalamin seperti ini, tapi buat saya itu selalu always kayak gitu. Ketika saya bikin sebuah kesalahan dan saya itu keras, ketika Tuhan menegur dengan halus saya tidak kena, Tuhan itu izinkan. Saya dikeplak, saudara. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Saya nggak ingin hidup di dalam pelanggaran, sampai ketika akhirnya menghadap Tuhan, Tuhan berkata, nyala. Saudara, hiduplah minta. Kalau bahasanya Om Yusak, itu selalu beliau bilang gini, kalau bahasanya Om Yusak saya baru tahu di kemudian hari setelah ngerti Om Yusak, beliau doanya mirip tapi bahasanya lain. Paksakan kehendakmu dalam hidupku. Paksaku Tuhan. Paksaku. Bapak Ibu, itu doa saya. Saya berdoa hamba Tuhan di Zoom ini. Minta. Tuhan tidak pernah maksa. Tapi kalau saudara yang minta, dia akan paksa. Tuhan tidak mau paksa. Karena Tuhan kasih saudara dan saya free will. Tapi saya tidak ingin hidup dalam pelanggaran dan kesalahan. Saya tetap mengencourage Bapak Ibu. Tetap hiduplah di bawah mentor. Tidak peduli pengalaman dan usia kita. Kita perlu seseorang yang bisa melihat dan berjaga-jaga atas kita. Amin, saudara. Yuk, kita berdoa. Kami mengucap syukur. Biar firman-Mu malam hari ini boleh menjadi rema dan menguatkan kami. Ajarin kami Tuhan untuk punya hati yang rendah hati, yang lemah lembut, untuk mau hidup di bawah didikan. Didikan Tuhan maupun didikan pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh atas kami. Baik itu pemimpin di dalam yayasan, baik itu pemimpin di gereja, baik itu pemimpin dalam organisasi, atau pemimpin di dalam keluarga. Bahkan Tuhan, sekalipun itu bukan pemimpin, tapi beri kami hati yang lemah lembut. Bahkan ketika ada orang menegur, ketika ada orang memberikan masukan, Tuhan, hati kami boleh menjadi tanah yang gembur untuk menerima didikan. Karena Tuhan bisa pakai bahkan sekalipun anak kecil untuk berbicara buat kami. Beri kami hati yang lembut, supaya kami menang sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, jadi kekuatan bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Pak Wesley. Oke, kembali kepada hambanya Bu Ruth. Bu, ini ada yang mau nanya begini. Ada tadi Ibu menyinggung mengenai orang yang menyimpang di dalam perjalanan hidupnya, menyimpang dari kebenaran Tuhan dan dia tidak sadar. Apakah orang demikian itu hanya ditegur dia bisa bertobat? Satu. Tentunya ditegur dari Tuhan itu melalui si A, si B, si C banyak. Tentunya tidak mempan. Apakah dia ini keterikatan sebuah spirit sehingga tidak bisa diomongin, harus diperangin? Menurut Ibu bagaimana? Sebuah ikatan mamon, ikatan percintaan, percaburan itu sebuah spirit ya Bu ya. Nah, kita tahu ada deception spirit juga gitu. Apakah itu dari pasangan hidupnya atau orang tuanya masih ada kaitan dengan DNA-nya yang
wajib untuk perang, perhadapkan ke Tuhan, untuk rebut dia dari dilepaskan, dari spirit yang mengikat dia. Oke, terima kasih Bu. Iya, saya pernah ketemu sih jemaat yang seperti itu ya, sampai benar-benar keras sekali. Karena pasangan selingkuhannya itu pakai kekuatan-kekuatan kegelapan ya. Jadi memang benar ada yang benar-benar sampai keterikatan seperti itu, dikasih tahu udah benar-benar kebalik semua. Tetap tugas sebagai keluarga harus merebut dia dengan doa. Merebut dia di dalam peperangan rohani, merebut dia. Sampai kapan? Sampai dia terebut. Jadi tetap kita harus memperjuangkan. Jadi gitu aja ya Pak. Karena pertanyaannya cuma itu kan. Ya, jadi ya maksudnya itu sampai apakah itu harus betul-betul orang yang punya hubungan dengan dia harus yang berperkara di hadapan Tuhan gitu loh. Oh, misalnya suaminya atau istrinya. Ya. Kalau menurut saya memang yang paling, karena kita ada hubungan darah ya. Kayak misalnya orang tua mendoakan anaknya yang keterikatan. Itu kan pasti punya dalam alam roh itu kan punya otoritas karena Ya. hubungan darah. Dan itu pasti harus lebih, istilahnya karena punya lebih otoritas, itu juga lebih powerful lah bahasa sederhananya. Jadi itu memang nggak bisa nyuruh kita orang, terus kita ngandalkan orang luar, misalnya minta tolong Pak Wesley, doain pelepasan Pak. Setelah doain pelepasan, berharap setelah Pak Wesley selesai. Enggak ya Bapak Ibu ya, karena itu habis doa pelepasan, saya tuh melihat beberapa kali doa pelepasan itu ya, kadang-kadang itu enggak sesimpel itu. Kenapa enggak sesimpel itu? Karena menyangkut free will-nya orang juga. Betul. Makanya kita harus terus-menerus berperang untuk orang yang kita kasih itu sampai dia dimenangkan kembali ke jalannya Tuhan. Oke Bu, berkaitan dengan mentor, itu kan jadi tudung kita ya Bu ya. Itu Iya, sering orang bertanya, kalau mentornya ini berjalannya lurus dengan firman iya. kebenaran Tuhan, satu hari mentor juga bisa menyimpang. Salah. Salah. Betul. Nah, itu bagaimana meresponin? Ini mungkin salah satu contohnya adalah Samuel sama Imam Eli ya, Pak. Iya, betul. Nah, itu jelas-jelas Imam Eli itu membiarkan anak-anaknya melakukan kebejatan di dalam rumah Tuhan. Tapi Imam Eli sama sekali nggak punya ketegasan, nggak punya keberanian untuk mendidik anaknya. Tetapi yang saya belajar dari kisahnya Samuel, dia tetap belajar submit, dia belajar tunduk. Nah, ini ada sih di topik khotbah saya mengenai submission. Jadi submission itu, penundukan itu dari kata hupako. Hupako itu artinya dengan kesadaran dan kerelaan dan keikhlasan menaruh diri di bawah. Tetapi kata hupako juga mempunyai pengertian dalam tanda kutip diplomasi. Jadi dalam kerendahan hati, dalam keikhlasan kita berusaha untuk berdialog, melakukan dialog dengan pemimpin kita. Tetapi kalau sudah melakukan dialog, bukan negur, bukan mengkritik ya Bapak Ibu, dialog mengingatkan pemimpin. Tapi kalau sudah melakukan dialog dan dia tidak berhasil dimenangkan, tidak dengerin, maka itu tanggung jawabnya dia dengan Tuhan. Tapi saudara dan saya tetap harus hormat. Batas hormatnya apa? Kita tetap hormat. Batas penundukan dirinya apa? Batas ketaatannya apa? Batas ketaatannya adalah selama itu tidak melanggar dengan firman Tuhan. Jadi number one kalau soal ketaatan tetap harus ketaatan kepada Tuhan lebih dulu daripada manusia. Tetapi bukan berarti bahasa Jawanya itu ngelamak ya. Kita tetap hormat, kita tetap respect, tapi dia yang salah kita tidak akan ikutin. Kalau dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang salah, gimana Bu? Ya jelas kita berkata tidak. Contoh, saya pernah dipaksa gitu melakukan sesuatu sama mami. Itu kan otoritas Bapak Ibu ya, mama saya sendiri. Ya. Ya, saya berusaha untuk berdialog dengan mami saya.
Dan ketika berusaha berdialog, Ma, aku nggak bisa bikin ini. Karena ini Tuhan nggak suka kayak gini nih, aku nggak bisa. Memangnya Tuhanmu yang kasih makan, yang ngasih makan kan mama kamu, nah, kayak gitu saudara. Jadi contohnya seperti itu ya. Saya dengan menangis, saya bilang, aku sayang sama mama, aku mau hormat sama mama. Tapi Ma, yang mama minta ini benar-benar Tuhan nggak mau. Tapi bukan aku berarti nggak menghormati mama. Mama minta aku yang lain. Selama tidak melanggar firman, aku berani, Mama. Aku akan lakukan. Jadi, ya dengan air mata, Bapak Ibu. Tapi ya tetap harus berkata tidak. Jika tidak, saudara. Kira-kira seperti itu simpelnya ya, Pak Wesley. Ini kaitan dengan pertanyaan ini. Apa yang menyebabkan seseorang pemimpin rohani memberontak kepada mentornya? Oh, kalau dari kisah Korah, Datan, Abiram jelas. Karena kecewa. Kecewa dengan leadership-nya Musa. Kecewa dengan cara Musa memimpin. Dan ketika kecewa, mereka mulai melihat kelemahan-kelemahannya Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa. Musa mengambil istri dari bangsa Kush. Musa mengambil istri orang kafir. Jadi mereka mulai meneror ke sana. Yang pasti pemberontakan kepada pemimpin pasti berawal dari kekecewaan. Ya, betul. Benar, sepakat. Ini ada pertanyaan. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bercerai itu boleh. Yang penting alasannya bisa diterima. Bagaimana pendapat Bu Ruth? Kalau gembala bercerai gimana? Bagi saya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya aliran konvensional. Bagi saya tetap, bagi saya tetap tidak mentolerir perceraian. Karena Tuhan itu tidak menghendaki perceraian. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh pisahkan. Kalau Anda mencomot ayat di Matius atau mencomot ayat di 1 Korintus bahwa perceraian itu diizinkan, saudara, Anda harus membaca itu dari konteks. Bahwa itu diberikan karena Tuhan itu sudah nggak bisa ngatur free will-nya orang-orang pada zaman itu, mereka udah ngotot sekarepe dewek. Ya. Tapi hati Tuhan tidak pernah ingin menghendaki perceraian. Bukankah waktu kita sumpah pernikahan ya Pak Wesley, dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat. Ya. Ada yang tanya sama saya, Pak, sakit itu termasuk sakit mental, Bu? Ya jelas lah, termasuk sakit mental. Iya, termasuk sakit mental Bapak Ibu. Benar enggak Pak Wesley ya? Betul. Dalam sakit maupun sehat. Kantong sakit juga gitu, sama. Pak. Iya. Baik, saya kira udah terjawab ya untuk Pastor Heri. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah roh pemberontakan yang tertera dalam Yudas 1 ayat 11 tadi juga sama dengan roh kegelapan? Roh kegelapan seperti gimana ya Pak? Ya tidak tahu, pokoknya dia tanya kegelapan maksudnya itu orang yang mungkin orang yang hidup dalam kegelapan gitu loh. Maka orang yang hidup dalam kegelapan pasti punya sifat-sifat ciri-ciri demikian. Iya pasti lah. Orang yang hidup dalam kegelapan pasti udah Pak Wesley jawab. Iya, maybe gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau langsung tanya, bisa nyalakan video, bisa buka speaker. Silakan, kami berikan kesempatan buat teman-teman. Oke, sambil ini ada Pak Ruben. Seorang rasul ini ya Pak. Ya, betul. Nabi, penginjil, gembala, dan guru harus tergembala kepada Allah atau firman Tuhan. Jika tidak tergembala dengan baik dan benar, maka suatu waktu perjalanan hidupnya akan melenceng. Samuel itu tidak tergembala dengan benar ya Pak Wesley? Ya, betul. Tapi hidupnya juga nggak melenceng loh. Jadi statement ini, jika tidak tergembala dengan baik dan benar, maka suatu waktu perjalanan hidupnya akan melenceng. Ya, ada yang melenceng, tapi ada juga yang enggak kayak Samuel. Kira-kira seperti itu. Terus apa tadi pertanyaannya kok hilang? Ya, tapi minimum menurut saya, Bu Ruth, seseorang silakan, Pak. Ya harus punya namanya teman atau sejawat pelayan, teman yang bisa saling mengiyakan.
Ya, kalau ada saling punya menguatkan saling menguatkan, saling suami mengingatkan, istri saling misalnya ya. menopang. Ya, bisa istri, bisa saudara seiman, bisa Betul. teman sepelayanan. Nah, Ya, paling paling tidak orang harus punya teman itu. Kalau tidak, ya lebih bahagia kalau seseorang punya mentor, sebuah tudung ya. ya, Orang bilang kakak rohani itu jauh lebih baik. Kalau paling tidak ya minimum punya teman yang bisa suami maupun istri maupun saudara maupun teman rekan sepelayanan. Jadi bisa saling dukung. Kalau tidak dia ya, jalan sendiri, kapan jatuh ke sandung batu jatuh juga tidak jelas ya. Tidak ada yang iya. menopang. Dan sebetulnya mentor menurut saya tidak cuma satu. Saya punya Ya, beberapa mentor, Bapak Ibu. Saya punya beberapa mentor. Hmm, salah satunya juga dari Marga Patiasina. Tadi saya lihat ada ya, yang ya, Marga ya, Patiasina. ya. Jadi beberapa mentor saya, Bapak Ibu. Salah Hmm. satu mentor jelas suami dan beberapa mentor yang lain. Nah, di situ juga ada bagusnya ya kita punya beberapa mentor karena bisa saling cross check ya Pak Wesley. Ya, betul. Betul itu, Bu. Jadi seperti itu. Oke, Terus Bu, ini ada ini banyak ya. banget. Ini Kita kita banyak banyak pelayan. pelayanan, di mana-mana, tapi tidak mau terima amplop. Memang mau membangkitkan iman. Itu bagaimana, Bu? Ya itu sih sebetulnya keputusan pribadi sih Pak ya. Tapi dulu awal-awal saya tuh juga nggak mau nerima amplop. Tapi rasanya bukan karena mau membangkitkan iman jujur ya Pak. Ya, Pertama kali nerima amplop itu uisin loh Pak Wesley. ya, ya, ya. Itu saya jujur ya, malu Bapak Ibu. Sebetulnya ketika itu akhirnya saya tuh ya ditegur Tuhan gitu loh. Ternyata gengsiku ini tinggi juga ya. Ya, Jadi betul. ketika kita menerima amplop itu juga sebuah apa ya belajar kerendahan hati juga ya. Terus saya menerima amplop apakah salah? Enggak juga, karena Alkitab juga bilang seorang pekerja itu patut juga mendapatkan upahnya. Upah. Tapi yang penting kita motivasinya bukan sengaja untuk cari amplop. Jadi ketika kita pelayanan, terus yang punya PD lupa kasih amplop, saudara dan saya enggak boleh nagih, enggak boleh telepon untuk nagih. Terus atau amplopnya misalnya bulan lalu sekian, bulan ini kok diturunkan, itu saudara dan saya juga enggak boleh protes. Nah, itu kembali lagi ke situ. Tapi kalau kita namanya persembahan kasih, Ya, ya dikasih banyak puji Tuhan, dikasih amin. sedikit ya haleluya, enggak Amin. dikasih ya Tuhan Yesus tetap. Tetap baik. Jadi gitu Ah, ya. Seorang pekerja baik. sih oke dapat upahnya. Ya, ini tanya, apakah pemberontakan yang terjadi pada anak-anak kecil kepada orang tua itu disebabkan lingkungan atau roh jahat, Bu? Gini, saya percaya gini karena sebetulnya saya dulu dari background guru Pak Wesley. Ya, Saya mungkin punya statement nih, kan, Bapak Ibu nggak ada anak-anak nakal. Yang ada baik. orang tua nakal, mohon maaf. Ya, ya, ya. Tidak ada anak-anak nakal, yang ada orang tua nakal. Anak bereaksi seperti apa? Adalah meresponi orang Refleksi tua dari orang sebagai tua, ya. teman. Yes. Jadi kalau anak memberontak, itu adalah refleksi dari apa yang orang tua lakukan. Dan setelah anak memberontak, otomatis kan gini, anak kenapa memberontak? Pasti dia kecewa sama orang tua. Betul kan? Ya, ya, betul. Nah, kembali lagi, kenapa dia kecewa sama orang tua? Orang tua melakukan sesuatu apa? Nah, ketika anak kecewa, itu dia sudah bisa membuka kesempatan untuk roh jahat apapun. Ya, seperti kata Pak Wesley, kalau kita sudah membuka hati untuk kegelapan, maka kegelapan itu makin lama akan makin masuk. Ya, ya. Jadi kehilangan kasih sayang orang tua lah. Jadi Kehilangan iya, kasih. jadi awal pertama anak-anak memberontak itu bukan jangan dikit-dikit langsung kita tuh cari kambing hitam roh Roh jahat jahat. karena apa? Karena kita itu enggak mau tanggung jawab gitu loh. Kita harus berani tanggung jawab bahwa kalau anak-anak seperti apa itu karena kesalahan kita Bapak Ibu. Betul. Pasti kita bikin kesalahan. Nah, itu yang harus kita cari kesalahannya. Kita harus dengan rendah hati untuk meminta maaf, kita harus dengan rendah hati untuk bertobat. Jadi kalau ada anak-anak nakal atau pemberontak, itu pasti karena papa dan mamanya. Jadi mohon Setuju, maaf. sepakat, Bu. Akhirnya pertanyaan, Bu. Bu Ruth, tapi kalau suami sudah menikah lagi, bahkan memiliki anak, apakah saya salah bila memilih bercerai?
Kalau suami, masa Tuhan berikan satu orang laki-laki tapi 2 istri. Pernikahan kedua suami saya juga diberkati di gereja. Apakah di mata Tuhan pernikahan maka juga sah gitu loh. nah Bu, kalau waktu dia menikah yang kedua kali disahkan sama gereja, apakah itu disahkan sama Tuhan? Saya nggak tahu, Bu. Karena Tuhan yang tahu, Iya. karena saya nggak bisa menilai Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar dari firman, Tuhan itu tetap tidak menghendaki perceraian. Amin. Tetapi seandainya suami itu yang mentalak istri, kan istilahnya menceraikan istri, Rasul Paulus itu bilang begini, sedapat mungkin ya hiduplah dengan kondisi kamu sekarang, gitu. Jadi ya kita fokus aja ke Tuhan, layanin anak-anak, fokus sama Tuhan. Jadi nggak usah mikirin untuk gue yang mau kawin lagi gitu sih. Kalau nasihatnya Rasul Paulus itu biar kita tetap dalam keadaan seperti yang kita ada. Kalau bagaimana dia itu urusan nanti hitungannya dia sama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau ditanya hitungannya ya apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi ketika Tuhan melihat hati ibu yang misalnya diperlakukan tidak adil sama suami, hati ibu tetap tulus, tetap murni, itu saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Amin, amin, amin. Tuhan akan memberikan nilai yang pasti. Pasti Tuhan punya penilaian yang luar biasa. Ini kaitan dengan seperti pertanyaan tadi, Bu. Kaitan ada teman saya yang sudah bercerai, nikah lagi. Sampai sekarang dia masih mengambil bagian dalam pelayanan. Misalnya perjamuan kudus, khotbah, memberi doa berkat kepada jemaat. Ya, kepada jemaat, gimana menurut Ibu? Berarti ini seorang pelayan Tuhan ya? Iya. Nah, kembali lagi kepada gereja yang bersangkutan ya, Bu. Tiap gereja punya kebijakan masing-masing. Saya juga nggak bisa menghakimin Bapak ini yang bercerai ini kejadiannya seperti apa, terus kayak apa gitu. Saya juga nggak tahu. Apalagi Ya, dia kawin lagi ya, Pak ya. ya. Kawin lagi. Kalau Ibu tanya sama saya, kalau saya yang punya gereja, saya mungkin nggak dulu deh gitu. Iya. Tapi kan setiap Bagaimana gereja kalau punya pertimbangan. Ya, bagaimana kalau tidak bercerai tapi pisah rumah karena menghindari ya namanya KDRT, ya kekerasan yang pastinya akan berpengaruh terhadap jiwa dan anak-anak. Jadi Ya, minta pisah rumah. itu pernah kejadian Pak Wesley. Jadi istrinya sampai diminumin Porstek. Waduh. Dan setiap kali dia suaminya pulang dari berselingkuh terus mabuk, mohon maaf ya, jam 3 pagi tiba-tiba dia geret istrinya keluar dari kamar dan anaknya dibangunin semua suruh melihat adegan pemukulan itu. Dan dia nyekokin istrinya Porstek sampai masuk rumah sakit untung tidak mati. Dan kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu, nah ini kembali lagi, tetap kalau saran saya lah mau dipukulin ya mesti keluar dhisik toh ya Pak. Mosok kape mati ini, aku tampar pipi kan kasih kaki kiri, nih tak serakno, aku diminumi postek ya tak telan. Itu juga nggak bagus kan adegan itu di hadapan anak-anak. Jadi pada waktu itu saya sempat menyarankan bahwa kalau kamu tahu bahwa suamimu itu kira-kira akan begini, kamu keluar dulu. Tapi habis itu balik lagi. Tapi jadi keluar dulu, tetap telepon, tetap nanyain dia gitu loh. Karena anak-anak juga dan dia badannya juga dia harus diselamatkan dulu. Kalau saya sih gitu sih Pak. Tapi saya Ya, tetap sih tidak menganjurkan perceraian, betul. sekalipun KDRT. Ya, harga yang dibayar mahal ya. Itu Mahal. sebenarnya dari memilih pasangan ya sebenarnya sebab akibatnya ya. Betul Pak. Ya, itu Sampai dari ada Mbak Tuhan bilang gini kan Pak Wesley. Kalau kamu mau cari masalah, merit lah. ya tidak Ada yang semua bilang begitu. Maksudnya ya tuh gini, betul. artinya menyatukan dua orang dengan kepribadian yang berbeda itu tidak Latar gampang, belakang yang Bapak berbeda, Ibu. ya. Makanya menikahnya itu jangan karena cinta, love is blind ya. Saya selalu menyarankan anak-anak muda,
pikirkan matang-matang sebelum pergi Ya, berperang. betul. Gitu. Yang paling paling benar itu tadi Ibu singgung, paksakan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau bukan pasangan kita, meskipun tidak sesuai selera kita, ya kalau itu kehendak Tuhan itu paling indah. Amin. Ya Bu ya, saya kira itu Amin. ya itu Betul. penting. Sebab akibat dari mulainya awalnya manis, cinta itu Milit. awalnya manis, terakhir pahit. Oke, ada pertanyaan, sampai batas mana Bu kita bisa tidak menjadi dependen terhadap mentor tersebut? Sampai batas mana tidak menjadi dependen itu mungkin Pak Wisli bisa bantu memperjelas kayak apa ya? Jadi gini, seseorang yang terus di dalam naungan atau bayang-bayang lah, terus dibina oleh mentornya, kapan dia bisa mandiri? Artinya dia tetap memiliki mentor, cuma tidak keterikatan. Oke. Terus apa-apa tanya, apa-apa yang tanya, apa-apa tanya. Ya dia harus dewasa lah menurut saya ya Bu ya. Harus dewasa dalam Ya. firman, pergaulannya erat bersama Tuhan, belajar mendengar suara Roh Kudus, tapi bukan menjadikan dia jadi sombong, tapi menjadi dia dewasa dalam kerohanian. Jadi gak sedikit-sedikit tanya ke mentornya. Jadi ditanya kapan batasnya itu seseorang itu lepas dari mentor. Menurut saya itu keterikatan, menurut saya ini ada keterikatan. Keterikatan ya. Soalnya gini, memang kalau sering-sering tanya, dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya, itu mungkin awal-awal gitu ya Pak Wesley, karena Ya, awal-awal kita kan kayak anak-anak masih belum banyak yang kita mengerti. betul. Tetapi lambat laun, mau ndak mau kita tuh harus sadar diri lah. Hmm. Sadar diri, aku nih mosok ndak dewasa-dewasa nggak Ya, belajar. ya, Kan betul, betul. pelajaran seperti ini udah pernah diterangkan. Iya, ya. Ya, saya berharap sih kita seperti itu ya. Tapi Ya, sampai hari ini saya nggak, istilahnya gini, saya tetap di mentor sudah sekian puluh tahun. Tapi nggak terikat, Pak Westi. Saya iya baru betul, betul. ketika dalam benar-benar satu pergumulan atau satu satu kondisi di mana saya nggak ngerti jawaban. Tapi itu jarang sekali ya, paling dalam setahun sekali kalau untuk soal-soal kayak gitu. Tapi lebih familiar begini. Jadi kita ini sebagai hamba Tuhan, kita butuh seorang kakak rohani itu dalam hati itu bukan lebih kecenderung kepada doa lah ya. Kita dukung mereka doa. Kita sampaikan hal-hal pergumulan kita kepada orang yang bisa kita sampaikan karena dia dewasa rohani. Kedua, kita minta dia itu mendukung doa. Ada kalanya Tuhan bicara lewat dia sampai ke kita. Karena kepekaan dia, karena kedekatan dia, nah, dia sampai ke kita untuk meneguhkan ataupun untuk melarang untuk apa yang langkah-langkah kita. Gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi tapi kita itu butuh. juga ketergantungan sama mentor itu kemungkinan Pak Wesley juga Ya. pengaruh dari mentornya juga cara didiknya bikin tergantung. Oh ya, bisa juga, bisa juga. Ya, dia tidak membina. Seorang mentor harusnya membina namanya anak Harusnya didiknya, kakak adik-adiknya untuk dewasa. iya, menyiapkan Ya. regenerasi kan harusnya. Ada belakang ini cenderung orang menjadikan mentor itu para hamba Tuhan yang punya karunia nabi. Itu dikejar, Bu. Iya, dikejar. Dikejar. Jadi yang karunia nabi, apalagi di Zoom-nya itu doa dari A sampai Z. Bisa 3 jam, 4 jam isinya doa si A, si B. Tuhan berbicara kepada Anda, gini. Semua langsung. Itu lagi dikejar, Bu. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Kecenderungan sekarang nih mulai banyak ini. Saya bersyukur ya, saya punya beberapa mentor yang punya beberapa calling, Pak Wesley. Ya. Ada mentor saya yang dalam tanda kutip prophetic, Ya. tapi saya juga punya mentor yang reasoning, balance. Ya. Jadi saya bersyukur saya punya mentor yang seperti itu, yang membuat saya menjadi lebih disiapkan, nggak terlalu istilahnya gini, yang ngeroh tapi ngebumi Bapak Ibu. Nah, kembali lagi sih Pak Wesley, kembali lagi kepada orang yang punya karunia profetik, apakah kita menumankan? Apa yang menumankan?
membiasakan jemaat seperti itu. Nah, itu bahaya juga karena itu juga warning buat kita hamba Tuhan yang punya karunia profetik Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan menugaskan kita tuh menjadi messenger. Messenger itu menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada seseorang supaya orang itu dekat kepada Tuhan. Gitu kan Pak Wesley? Ya, betul. Bukan supaya orang itu dekat sama kita. Ya, itu Nah, clear. kalau supaya orang itu dekat sama kita, maka kita sudah fungsi kita udah melenceng. Kenapa? Karena kita seperti, ibaratnya gini, kita ini dijadikan pelayan Tuhan, kita ini disuruh jadi neni. Kalau seorang majikan menyewa neni atau menyewa suster, anaknya lebih dekat sama susternya. Apa yang terjadi pada majikannya? Marah loh Bapak Ibu, susternya dipecat. Karena itu pernah kejadian sama saya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika saya dulu awal-awal pelayanan, orang-orang memperlakukan saya sampai saya harus dinomeri. Jadi saya megang nomor 1 sampai 100 giliran kayak petok dokter itu ya. Jadi nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, menubatkan satu-satu sampai satu kali pengalaman saya bersyukur sekali lagi karena doa saya yang seperti itu minta dipaksa. Tiba-tiba sampai orang ke-7 atau ke-8 tahu-tahu tenggorokan saya tuh gatalnya minta ampun padahal saya enggak batuk. Saking gatalnya enggak bisa ngomong sama sekali sampai 1 jaman enggak bisa ngomong batuk terus akhirnya pemimpin PD-nya putus asa ya udah deh enggak usah dilanjutkan jadi saya pulang. Itu sudah selesai khotbah cuman doakan loh. Ada 100 lebih orang yang saya doakan. Terus ketika dalam perjalanan lucu gatalnya tuh tiba-tiba hilang Pak Wesley. Lalu Tuhan bicara begini, siapa yang nyuruh kamu untuk doakan satu-satu? Ya. Bukan kamu, Tuhan. Aku enggak pernah nyuruh kamu, hanya menyenangkan orang. Terus Tuhan bilang begini, aku memungut kamu dari tempat sampah, dan dengan cara yang sama aku bisa mengembalikan kamu. Kamu bukan apa-apa, aku yang mengangkat kamu karena anugerah. Dan aku bisa mengembalikan kamu. Wah, teguran Saya keras. sejak itu, terus Tuhan itu ngomong, kamu tuh menjadi hambaku untuk membawa mereka kepadaku, bukan membawa mereka kepadamu. Ya. Oke, jadi Bu. Profetik juga perlu ketegasan ya Pak Wesley. Ya, betul. Jangan sampai kaki tidak terinjak bumi ya. Iya, Nah, kita mencuri kemuliaan Tuhan ya Pak. Ya, Bu Ruth, bagaimana bisa lihat dan tahu upah kita di surga? Seperti Ibu lihat. Oh, saya minta. Saya waktu itu tiap tahun minta. Tuhan, aku introspeksi dong, kasih tahu Ruth. Sejauh ini perjalanan Ruth itu Tuhan suka enggak? Tuhan berkenan enggak? Tuhan enggak berkenan yang mana? Aku kasih ono tahu supaya aku tuh enggak salah gitu. Itu doa tiap bulan tuang dengan berbagai cara kasih tahu Ruth. Menurut Tuhan Ruth itu ya apa? Teguran Tuhan, Ruth teguran dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang terakhir aja Bu Ruth. Iya. Kita harus mengakhiri. Bu, saya punya pemimpin rohani yang sering ada roh kebohongan yang saya tangkap. Bahkan sering mencurigai setiap pelayanan doa yang saya dan tim lakukan. Saya sudah tidak damai sejahtera. Sebenarnya di komunitas tersebut, tapi saya juga seperti terintimidasi, tertuduh karena lewat komunitas ini saya awal mulanya bertobat dan hidup baru. Menurut Ibu Ruth bagaimana? Maksud saya keluar dari komunitas tersebut atau seperti tuduhan atau tidak tahu diri. Ya maksudnya gini Bu, dia itu bertobat dari komunitas ini. Tapi dia sudah tidak sejahtera karena pemimpinnya ini yang berbohong, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dia harus keluar atau bagaimana sikapnya kira-kira gitu Bu? Nah ini jawabannya bahaya ya Pak Wesley. Yang tahu persis dia kondisinya ya. Iya, tapi gini Pak Wesley, makanya gini Pak Wesley, saya ini saya ya Pak, Ya. ini saya kasih contoh saya aja, jadi tidak nyalakan siapapun. Ya. Dalam mengambil keputusan melibatkan di sebuah komunitas sekalipun, saya selalu meminta pimpinan Tuhan Pak. Jadi misalnya Tuhan memang mau aku di sini gitu kan. Kalau memang Tuhan menginginkan saya ada di sebuah komunitas Pak,
Maka saya percaya kelemahan pemimpin yang ada di komunitas itu pun adalah terbaik juga untuk mendidik saya menjadi sebuah bagian dari didikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, ya. Nah, makanya penting sekali Bapak Ibu, itu kalau saya masuk sebuah komunitas, berjemaat di sebuah gereja, saya itu meminta pimpinan Tuhan. Sekarang pertanyaannya tuh gini, gembala mana yang sempurna? Nggak ada. Semua pasti Ya, punya kelemahan. betul. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita itu memang ditaruh Tuhan di situ, maka sebejat apapun Imam Eli, ya kan, kita tahu bahwa itu salah, itu akan menjadi didikan juga buat kita. Hmm. Nah, saya kembalikan ke Ibu yang tanya. Pertanyaannya, pada waktu Ibu masuk di komunitas itu, apakah Ibu yakin bahwa memang Tuhan naruh Ibu di sana? Kalau Tuhan memang menaruh Ibu di sana, maka Tuhan juga yang akan harus Ibu tanyakan, Tuhan memang udah waktunya saya keluar atau enggak? Kan gitu toh. Ya, betul ya. Nah, simple gitu. Mentor juga gitu sih Pak Wesley saya. Ya, betul. Saya itu minta pimpinan Tuhan gitu loh. Mm-mm. Ya, betul itu, Bu. Seperti itu. Hanya mereka biasanya tidak peka. Udah bertanya tidak ada jawaban. Tanya Tunggu lagi aja. ke orang lain yang punya karunia Nabi. Coba tanyain ke Hmm. Tuhan gitu. Orang karunia Nabi juga salah loh Pak. Ya, Kadang-kadang salah loh. ya Nanti betul. kadang ngawur juga loh. Jadi be Nubuat sama careful. lu buat ini ya, Beda tipis. tipis Ya itu ya. tadi kayak Bileam Pak, double standard. Double standar ya. Oke. Oke, saudara-saudara, hari ini belajar mendengar-dengar sendiri suara gembala kita. Kapan seorang bisa dengar suara Tuhan kalau hidup kita intim sama Tuhan, bergaul erat Amin. sama Tuhan, dan suka menyembah. Tuhan itu paling Amin. senang itu terima penyembahan dalam hadiratnya Betul. kita belajar. Oke, Betul. saya kira hidup Bu Ruth mungkin Bu Ruth bisa dua blessing buat kita ya Bu ya, Yuk. biar kita tutup. Terima kasih Bu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak hambamu berdoa memohonkan blessing-Mu untuk semua hamba-hambamu di Amin. Zoom malam hari ini. Amin. Bapa, Engkaulah gembala yang agung atas kami semua. Ya. Engkaulah mentor di atas segala mentor. Yes. Satu doa yang hambamu boleh meminta. Ya. Kiranya Tuhan, seperti tanganmu kau taruh di atas Yabes. Bukan hanya soal berkat. Ya. Tetapi kiranya tangan Tuhan boleh taruh di atas kami. Yes, Tuhan. Sehingga ketika jalan kami mulai melenceng, kami pun boleh ditegur, dihajar, dididik sebagai seorang anak. Amin. Dan hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di Zoom. Tuhan, kalau orang-orang mulai lupa, biarlah anak-anakmu ini, Tuhan, sungguh tangan Tuhan boleh beracara di atas kami. Aku memintakan berkat-Mu, berkat yang terbaik dari surga. Biarlah berkat yang paling manis, berkat takut akan Tuhan, roh yang lemah lembut dan rendah hati, selalu akan ada turun atas kami. Yes. Dengan segala yang terbaik. Terima dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.